Masih dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur, sahabat RPK, good morning. Masih Anda simak Klinik RPK bersama Rumah Sakit Ukrida, Healing with Care, Caring with Heart. Julia di sini, ada rekan Sarah di meja operator. Dan pagi ini, sahabat RPK, kita bersama-sama dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Ukrida, Dr. Dwi Martina Trisnowati, SPDV. Selamat pagi, Dr. Dwi, apa kabar? Sehat. Sehat selalu. Oke. Terima kasih. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Dan sahabat RPK, topik kita pagi ini waspada masalah kulit ya akibat polusi. Oke, yang pertama nih ya Dokter Dwi ya, tentang polusi. Lagi-lagi polusi, wah kita nih pusing ya dengan polusi yang ada di Jakarta sekarang ini. Benar nggak sih polusi udara Jakarta yang semakin memburuk ini bisa menyebabkan masalah kulit, Dok? Dan juga seberapa bahayanya sih polusi ini terhadap kulit kita? Saya sendiri juga beberapa hari ini mencoba mencari atau mempelajari gimana kondisi polusi sendiri di Jakarta gitu. Ternyata setelah saya baca-baca kondisinya cukup parah ya katanya ya. Kemudian dikaitkan dengan berbagai penyakit tentunya. Dengan situasi yang buruk ini pasti akan menyebabkan berbagai masalah, nggak cuma di kulit aja sebenarnya. Untuk masalah penyakit di bagian lain, organ dalam lain-lain pun juga pastinya. Dan seberapa bahayanya itu ya kita bilang bisa cukup bahaya ya, karena di situ dia akan meningkatkan kita bilang kayak proses stres oksidatif ya, yang biasanya timbul di organ kita terutama di kulit, sehingga proses yang namanya oksidasi tersebut itu akan menyebabkan nanti pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam keluhan penyakit ya, baik di kulit maupun yang terserap secara sistemik di berbagai organ tubuh lainnya. Iya, Mbak. Jadi memang berbahaya ya, Dok ya. Sepertinya polusi udara di kita ini terburuk nih, Dok, ya, di antara negara-negara lain di seluruh dunia ya. Oke, jadi benar ya Dok ya, selain masalah-masalah penyakit-penyakit pasti udah lah ya, gangguan pernafasan itu udah pasti ya Dok ya. Dan ini karena Dokter Dwi ini spesialis kulit dan kelamin, pastinya kita lebih menitik beratkan ke kulit nih. Nah, tadi oksidasi ya Dok ya, berarti ya, karena udara itu membuat oksidasi. Bisa dijelaskan nggak Dok? Bagaimana sih gitu, itu bisa membahayakan kulit kita? Bisa dijelaskan lebih clear lagi gitu tentang oksidasi ini, dan kemudian nanti dampaknya pada kulit kita itu jadi seperti apa gitu? Untuk masalah oksidasi ini, setiap hari kita akan terjadi proses oksidasi ya. Kita kan sel-sel tubuh kita itu pasti akan mencerna semua yang masuk ke tubuh kita ya, proses itu. Sebenarnya tanpa polusi pun akan ada proses seperti itu, namun ditambah dengan adanya polutan, yang bahan-bahan polutan terutama yang kita di sini bahaskan tentang dari air ya, dari udara. Itu kan banyak sekali ya macamnya, nggak cuma kayak yang berbentuk asap gitu, ternyata dari kayak bentukan asap atau smoke itu kan juga ada kandungan bahan-bahannya itu yang bisa berbahaya, di mana prosesnya nanti dia akan oksidasi itu proses yang di dalam ya, di dalam sel, tapi bagaimana prosesnya dia bahan-bahan itu akan terakumulasi atau terserap melalui kulit, di mana tahu bahwa kulit kita itu kan memiliki pori-pori, dia partikel-partikel yang kecil itu bisa terakumulasi di kulit, kemudian akan terserap sehingga akan terproses di dalam kulit hingga pada akhirnya juga bisa menyebar secara sistematik ke dalam ya, ke aliran. Ya. Gitu ya, kalau kulit kita nggak terlindungi dan terpapar langsung begitu ya Dok ya. Kulit aja nih kalau misalnya ada udara-udara yang nempel kotor gitu ya Dok ya. Jadi partikel-partikel yang kecil-kecil itu bisa masuk gitu ya Dok, lewat pori-pori kita ya. Ya, betul. Apalagi kan kita tahu ya bahwa kulit itu merupakan salah satu organ yang paling luar ya, yang kita bisa lihat ya.
di mana kulit itu sebenarnya diciptakan uh, sebagaimana mungkin untuk juga sebagai perlindungan kita Perlindungan, gitu. betul. Ya, jadi kulit kita tuh sebenarnya sudah diciptakan untuk dia punya kemampuan untuk perlindungan yang paling luar gitu ya, perlindungan paling luar. Tapi kulit kita juga punya batasan gitu, maksudnya uh, dia bisa mentolerir sampai batas tertentu, misalkan dengan adanya polutan yang tadi saya bilang mungkin akan terakumulasi setiap harinya. Ya mungkin kita nggak terasa ya kalau cuma 1-2 hari, tapi kalau semakin hari terus tampaknya lama, mungkin lama-lama dia baru akan menimbulkan keluhan atau gejala. Begitu ya. Oke, mungkin sekarang karena nggak kelihatan, udahlah paling cuci tangan gitu ya dok ya, mandi gitu ya 2 kali sehari gitu, cuci muka sesering mungkin gitu, atau pakai pelindung lain misalnya masker, sarung tangan, pakai jaket lah, pakai baju apapun ya yang dilakukan. Tapi pasti ada saat-saatnya kita tuh terpapar dan itu terjadinya terus menerus ya dok ya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Nah kira-kira nih dok, jenis penyakit kulit yang mungkin dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka panjang itu yang disebabkan oleh polusi udara apa saja sih Dokter Dwi? Ya, mungkin kalau yang jangka pendek, ya itu biasanya mungkin akan lebih sering terlihat pada orang-orang yang kelompok sensitif ya. Betul. Jadi kita menganggap itu ada 2 kelompok, satu yang kelompok sensitif, satu kelompok umum ya. Kalau kelompok umum mungkin yang memang dari awal memang tidak ada penyakit apapun. Tapi kalau yang sensitif ini maksud saya mungkin dia itu memang sudah memiliki penyakit kulit bawaan, misalkan seperti atopik dermatitis. Itu biasanya kan dari usia anak-anak, bayi itu memang sudah ada bakat seperti itu. Yang biasanya kita kenal eksim ya, eksim itu. Jadi pada kelompok orang-orang itu atau biasanya pada orang-orang yang memiliki asma ya atau rinitis alergi, itu orang-orang yang sensitif seperti itu mungkin dengan terpapar dalam jangka pendek dia bisa mengeksaserbasi membangkitkan ya, maksudnya lebih cepat memunculkan serangan gitu ya. Memicu gitu ya dok ya? Ya betul, memicu. Yang tadinya mungkin tenang-tenang, tapi dengan adanya paparan tersebut, jadi serangannya lebih sering. Misalkan kayak asma atau eksim tadi yang terkontrol, tapi dengan adanya polusi tersebut, serangannya tuh makin sering. Misalkan biasanya sebulan hanya sekali, ini jadi hampir tiap minggu atau bahkan tiap hari. Misalnya seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit lain ya mungkin yang sering itu juga timbulnya akne atau jerawat ya. Ya itu sebenarnya bukan dari air polutan aja sih, banyak faktor. Cuma dengan adanya yang kita bahas ini air polutan itu juga ternyata bisa meningkatkan ya terjadinya akne atau jerawat seperti itu. Kemudian kalau yang untuk penyakit-penyakit yang mungkin jangka panjang itu yang terutama yaitu skin cancer ya. Mungkin yang kita tahu skin cancer kan nggak mungkin terjadi dalam 1-2 hari atau dalam seminggu gitu ya, terpapar terus langsung jadi enggak. Tapi dia kan prosesnya lama, ada akumulasi, kemudian mungkin terjadi mutasi, kemudian dia akan berkembang bertahun-tahun dan nanti setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun atau 20 tahun baru muncul keluhan kulit ya. Wah serem juga ya dok ya kalau bisa skin cancer ini. Tadi sudah disampaikan tentang penyakit-penyakit kulit dan ada yang berbahaya juga jangka panjang adalah kanker kulit. Wah ini serem juga ya dok ya. Nah kalau misalnya kita pengen tahu gejala-gejalanya yang untuk penyakit-penyakit yang tadi tuh ya, eksim selain gatal-gatal, kemudian kita tahu ini berarti dari polusi nih, membedakannya tuh gimana tuh dok? Polusi udara. Sebenarnya sih untuk gejalanya sama ya, maksudnya apakah ini karena kalau eksim sendiri kan sebenarnya dia mungkin sudah ada ya sebelumnya, jadi ada bakat memang kulitnya sensitif, cuma dia akan lebih diperparah atau mungkin
nggak sembuhnya itu lama mungkin ya, agak lama dari biasanya. Mm-mm. Mungkin yang perlu kita pikirkan, mungkin sebelumnya dia udah kebersihan, sudah pola makan mungkin sudah, tapi apa yang belum misalkan, oh ternyata eh, faktor lain mungkin yang perlu kita pikirkan adanya paparan terhadap yang lain, misalnya Mm-mm. polusi ya, polusi kan mungkin yang terkait ini polusi udara, polusi apa air dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk gejalanya sendiri sih sepertinya sama ya, pada saat eksacerbasi akut biasanya dia ruam merah, gatal, kemudian seperti kulit pecah-pecah begitu ya, terus Mm-mm. banyak sisi gatal seperti itu. Cuma itu setelah mungkin diobati kok tidak ada, maksudnya perubahannya tidak terlalu signifikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya 3 hari sudah ada perubahan, ini sampai seminggu bahkan seminggu lebih itu perubahannya lambat seperti itu. Jadi Mhm. yang mungkin perlu kita pikirkan adanya faktor lain, yaitu di Mmm. sini mungkin polusi-polusi itu ya seperti itu. Oh, oke, baik. Apalagi kalau udah ada gejala mungkin dengan kondisi polusi yang sekarang ini, kondisi udara mungkin bisa semakin memperparah ya, Dok, ya? Iya, betul. Oke, baik, seperti itu ini ya sahabat RPK, dan, silakan kalau mau bertanya di 8000 444, SMS WhatsApp di 0815 1800 444. Oke, tadi sudah disampaikan ya, Dok, ya, berarti memang kita harus, menggunakan pelindung ya, Dok, ya, untuk menahan supaya tidak terlangsung dirasakan dampaknya kalau terpapar dari polusi udara. Nah, kemudian kita, menggunakan lotion gitu, Dok, kemudian sunscreen, itu bisakah mengurangi gitu atau menahan, hal-hal yang tidak kita inginkan gitu atau mengurangi gejalanya atau juga mungkin bisa, mencegah gitu, Dok? Ya, baik. Eh, untuk lotion atau sunscreen, Mhm. ya tetap disarankan. Lotion itu fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit kita ya. Jadi kulit kita kan sebagai memiliki barrier atau kita bilang sebagai pertahanan ya. Dari situ Mhm. kita menjaga kesehatan lah ya, kesehatan kulit kita sebagaimana supaya dia tetap fungsinya berjalan. Jadi kalau kulit kita terlalu dry, eh, dia nggak bisa apa ya, eh, kelembapan yang ada di dalam, maksudnya kelembapan air seperti itu kan juga kurang ya. Jadi eh, water loss-nya itu kan banyak. Jadi untuk polutan-polutan yang masuk nanti untuk proses oksidasinya juga semakin tinggi Mhm. gitu. Sedangkan kalau untuk yang sunscreen itu saya sangat anjurkan, uh, terutama saat berada di luar ruangan Mhm. pada jam-jam yang radiasi sinar ultraviolet ya, biasanya nih untuk sunscreen hubungannya dengan radiasi sinar ultraviolet Mhm. itu biasanya di antara jam 10 hingga jam 3 sore biasanya. Jadi Mmm. saya sarankan pemakaian itu dan pemakaian sunscreen pada umumnya itu harus yang sebaiknya ya di apply setiap 3 atau 4 jam. Mmm. Kadang-kadang kalau yang nggak tahu mereka hanya satu kali pemakaian, Iya. padahal di situ dia efek protektif dari sunscreen sendiri dia ada batasnya, biasanya 3 jam 4 jam dia Mhm. sudah harus diulang seperti itu. Itu ya, harus diulang ya, Dok, ya. Jadi, apply untuk lotion atau sunscreen tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dwi, nggak bisa sekali ya, Dok, ya, nggak cukup ya, karena walaupun kita berada di ruangan, sinar UV itu bisa tembus, waduh gawat juga nih ya, serem ya. Jadi tetap, mengaplikasikan kembali setelah dicuci atau setelah dibersihkan, kulit kita atau bagian yang mau diberi itu, kemudian apply. Itu sebaiknya 1 hari 24 jam berapa kali, Dok? Untuk apply sebenarnya di jam-jam pagi ya, karena kan Mhm. ada matahari ya. Oke. Cuma nggak usah yang terlalu pagi, jam 7 pagi biasanya sinar UV-nya belum ada, jadi Mhm. cuma infrared biasa, inframerah biasanya. Oke. Jadi mungkin antara jam 9 ke atas atau jam 10 Mhm. hingga sampai jam 3 atau jam 4 sore ya. Gitu. Mhm. Seperti Oke, itu. oke. Di apply aja 3 atau 4 jam sekali gitu. Jadi kalau malam sih sebenarnya sudah enggak ya. Gitu. Satu lagi nih Dokter Dwi, kan,
jenis sunscreen atau lotion tuh macam-macam ya. Misalnya kita menggunakan pagi nih dengan SPF 50 misalnya nih dok. Kemudian sore gitu turun 30 atau mungkin dengan fungsi yang berbeda-beda gitu lotionnya dengan yang berbeda-beda manfaatnya kita pakai berubah-ubah gitu dalam satu hari atau dalam sekian waktu gitu boleh nggak sih dok? Atau harus dengan merek tertentu dengan satu yang tertentu, tapi semuanya tuh cocok gitu dok, itu boleh nggak? Sebenarnya nggak masalah Nggak untuk masalah merek ya. apapun ya. Mm-mm. Saya kira sama aja. Sekarang kan banyak sekali beredar ya. Sebenarnya nggak cuma bentukan lotion atau krim gitu ya. Hampir semuanya kayaknya ada kalau wanita itu kosmetik misalkan dari lipstick. Mm-mm. Sekarang pun udah banyak yang udah ada kandungan SPF-nya seperti itu. Mm-mm. Kemudian krim, gel dengan merek apapun, kemudian foundation mungkin ya bahkan atau bedak itu banyak merek yang udah menawarkan di situ udah ada kandungan SPF-nya. Jadi kita cuma tinggal pilih aja Mm-mm. eh, kandungan 30 maupun 50 sama aja, Mm-mm. di apply-nya juga sama aja. Jadi kalaupun mau ganti-ganti dari ya pagi 50 terus nanti apply-nya yang 30 itu nggak masalah sih. Yang penting tetap rutin tadi polanya 3 atau 4 jam sekali Mm-mm. di reapply seperti itu sih. Oke baik, jadi nggak masalah juga ya memilih lotion dan sunscreen yang sesuai asalkan sudah ada izin edar gitu ya dok ya Iya, dari BPOM ya pastinya ya. Oke, dok kapan sih seharusnya mengunjungi dokter kulit gitu ya? Kalau misalnya kita tuh gimana ya mengalami gejala-gejala seperti apa gitu, kita memang harus ke dokter nih, nggak bisa ditangani sendiri dengan cuci atau dengan lotion-lotion yang lain gitu. Seperti apa gejalanya tuh harus ke dokter Dwi atau dokter yang lain misalnya. Baik. Mungkin untuk eh, kapan kita datang. Kalau misalkan sudah mulai muncul ya, biasanya yang pertama itu kalau di kulit kan keluhan utamanya biasanya muncul ruam-ruam atau Ruam-ruam. bentol-bentol, Oke, kemudian bentol, gatal seperti itu ya. gatal. Dan ternyata mungkin dalam biasanya kan kita coba dulu lah mungkin faktor mandi, setelah mandi kok masih muncul, kemudian kadang-kadang beberapa orang ada yang suka pergi dulu ya ke apotek atau cari obat dulu, Biasanya minum obat mandiri dulu gitu gatal ya dok. mandiri dulu ya, atau pakai salep lah, apa Salep minyak-minyak ya. seperti itu ya. Oke. Ternyata nggak sembuh, kemudian hari kedua atau hari ketiga mereka coba datang gitu ya. Sebenarnya kalau dari saya sih ada bahaya atau enggaknya. Bahayanya itu misalkan ya kita kan belum tahu jenisnya itu apa, maksudnya jenis penyakitnya ya, penyakit sendiri itu apa. Sebenarnya kita tepat nggak sih ngasih beli obat sendiri atau pakai salep-salep sendiri kayak gitu ya, kadang-kadang kan nggak tepat. Jadi pas datang itu udah kayak kadang-kadang udah misalkan komplikasi dalam arti bentuknya udah nggak kayak awal mula ya. Kadang-kadang misalkan awalnya cuma bentol atau ruam, mungkin dia pakai minyak minyak gosok yang misalkan jadi bisa malah tambah iritasi. Jadi kadang-kadang yang datang ke kita itu udah parah ya dok. Bukan bentuk primer. Bentuk primer kan maksudnya atau lesi primer tuh yang datang ke kita misalkan baru pertama muncul langsung datang, jadi kelihatan oh ini aslinya seperti ini. Tapi ketika dia mungkin udah pakai salep macam-macam lah, atau dia mau dipakai apa gitu, terus baru datang, jadi sudah mungkin ada luka dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa spesifik mendeteksi ini apa gitu, tapi mungkin sudah ada infeksinya, ada campur infeksi bakteri, jamur, misalkan kan seperti itu. Dan memang sih untuk obat-obatan, misalkan rata-rata orang beli obat gatal gitu ya. Obat gatal itu bagi orang awam mungkin ada sebagian yang dia yang saya perlu beritahukan bahwa kadang-kadang ada yang mengandung namanya steroid ya. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau yang mereka awam itu beli obat itu
misalkan mengandung steroid. Kita tahu kalau steroid memang itu obat, tapi dia efek pemakaian lama dan jangka panjang dia banyak sekali gitu. Jadi kita gimana caranya sebenarnya menghindari untuk Oke. apa ya, obat-obat tersebut didapat di masyarakat gitu ya. Iya, Karena iya. yang sering kadang-kadang udah ada campurannya, misalkan seperti itu. Kalau cuma obat jenis antihistamin itu Iya, sih iya. masih aman ya, nggak masalah. Cuma kadang-kadang sudah ada steroidnya, atau kadang-kadang misalkan di apotek itu beberapa orang itu kayak cuma kopi resep ya. Jadi mungkin sebelumnya dia pernah sakit apa ke dokter, diberikan itu mungkin sembuh, Sembuh gitu. dia pikir mungkin penyakit Sama sama oh ya gitu. waktu itu, terus beli lagi gitu. Oh. Tapi padahal sebenarnya mungkin masalah yang lain kan bisa jadi seperti itu. Iya, Jadi iya. dia hanya mengcopy, membeli sendiri tanpa tahu ya gitu. Jadi ada bahayanya. Oke. Tapi sebenarnya untuk penanganan pertama kalau yang memang sudah biasa dan tahu obat itu aman sih nggak masalah Nggak kalau masalah, saya. Tapi betul. beberapa itu kadang-kadang tidak tahu ya, ternyata itu Iya. ada kandungan itu yang memang tidak boleh dengan pemakaian jangka panjang. Jadi Baik. sebaiknya sih kalau saya, kalau memang baru misalkan, kecuali dia orang-orang yang tadi saya bilang mungkin grup yang sensitif, mungkin dia udah dikasih tahu, Udah udah tahu, diedukasi, itu iya. kan pasti sudah sering kali ke dokter gitu ya. Jadi udah mungkin diedukasi ke dokter mana obat yang sebaiknya bisa dirutin, mana obat yang hanya digunakan sewaktu diperlukan, misalkan begitu. Jadi dia tahu terus dan tahu. Nah kalau itu nggak masalah. Tapi kalau yang hanya baru pernah kena misalkan kayak gitu, terus dia coba sendiri beli, mungkin ternyata sembuh, tapi ternyata obatnya itu yang nggak aman lah, istilahnya dia beli, besok-besoknya dia seperti itu, jadi akan berulang gitu ya, dan ada bahaya dari obat gitu. Iya. Ada pertanyaan dari 081212 sekian. Bertanya, ada keponakannya katanya laki-laki pernah pipis keluar nanah nih dok, bagaimana penanganannya, apakah harus disuntik atau minum obat saja itu sudah cukup, kemudian bagaimana harus menjaga kebersihan badan? Nah ini pertanyaannya nih dok. Sebaiknya diperiksakan dulu ya, kencing nanahnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi yang biasanya diasosiasikan dengan kencing nanah itu kalau di penyakit kelamin itu kita sebut penyakitnya namanya GO ya, atau gonore ya, kencing nanah. Nah itu penyebabnya kan bakteri. Dia bisa diobati dengan antibiotik. Antibiotik itu ada yang suntik, ada yang hanya diminum bisa ya. Cuma kita lihat dulu apakah memang benar itu penyebabnya dari kuman tersebut. Jadi sebaiknya diperiksakan di lab dulu ya untuk memastikannya seperti itu. Sambil mungkin kita lihat apakah ada lesi atau apa ya, kita bilang lesi itu luka lah ya, kayak luka itu di sekitar kelamin. Atau mungkin saja dia bukan penyebabnya kuman tersebut, tapi mungkin bakteri atau mungkin awalnya karena lecet atau apa ya. Jadi yang harus dipastikan dulu penyebabnya betul atau tidak kuman kencing nanah itu dari gonore ya, bakteri gonore. Kalau enggak kan mungkin antibiotik yang kita berikan golongannya berbeda. Jadi sebaiknya datang, periksa, kemudian nanti kita akan periksakan ke bagian laborat, baru kita akan memberikan obatnya, baik obat suntik maupun obat diminum seperti itu. Oke. Memang sih lebih sure-nya ya harus berkonsultasi ya dok ya, supaya tahu nih jenisnya seperti apa baru bisa ditangani gitu. Oke, kemudian menjaga kebersihan badan nih dok, pertanyaan yang berikutnya. Mandi 2 kali gitu ya dok? Kalau untuk kebersihan badan sih ya minimal mandi kita 2 kali ya. Kalau misalkan perlu boleh misalkan 3 kali. Siang hari kan apalagi panas sekarang kondisinya panas ya, betul, polusi udara boleh juga. mandi ya. Kebersihan juga penting karena kalau
cuaca seperti ini itu biasanya lembab seperti itu, biasanya infeksi yang paling banyak itu adalah jamur. Ini ya, Mm-mm. yang jamur di badan. Dan dia Mm. nggak cuma di badan sih, dia juga bisa di kelamin. Jadi Mm. eh, baik kelamin maupun badan dia bisa terinfeksi jamur karena memang lembab ya. Jadi ya memang kebersihan perlu mandi, kemudian juga pakai sabun. Kalau saya sih tidak menyarankan untuk sabun yang eh, mengandung alkohol gitu ya. Biasanya kadang kan orang pikirnya pakai yang anti spray kayak gitu bersih. Sebenarnya nggak harus, Oke. tapi yang penting sabun tersebut memiliki kandungan pelembab. Biasanya itu Mm. cirinya itu dia itu kalau digosok di badan itu dia masih terasa licin-licin seperti itu. Jadi kalau Mhm. kita nggak tahu ini kok sabunnya kayak nggak bersih ya setelah Mhm. kita bilas Mhm. misalkan itu ada kandungan pelembabnya sehingga dia bagus sih kalau untuk kulit sebaiknya. Ya sebenarnya sih bagus ya, cuman kita tuh kayak kurang yakin kalau nggak memakai sabun antiseptik gitu ya Dok ya. Iya Tapi betul. justru kalau misalnya kondisi lembab, udara kita nih ya lembab tapi kering gitu, gitu gimana tuh ya Dok ya? Agak susah juga ya, ngerasanya kering gitu, tapi sebenarnya lembab kondisinya ya. Jadi memang harus menggunakan sabun yang banyak mengandung pelembabnya itu ya, yang licin-licin Iya gitu ya ada Dok ya. ya ada Oke, ginseng. baik. Tapi setelah itu mungkin juga setelah mandi Mm-mm. sebaiknya pakai lotion juga. Lotion ya untuk Ya, melindungi. Jadi itu untuk mencegah ya dok ya, iya. apa namanya Apalagi polusi kalau udara. misalkan kita berada di ruangan ber-AC ya, Mm-mm. itu kan Nah betul, kering ya, kering yang itu betul. bikin kulit kering, Iya terus iya air cepat menguap. Jadi kita harus betul. jaga kelembapannya dengan pakai lotion. Bener, ini di ruangan ber-AC seperti ini dok, kalau udah habis siaran tuh langsung tuh kering tuh dok. Jadi harus di-apply terus nih ya lotion tangan dan kaki nih biar nggak kering. Oke, pencegahannya dok ya, kita tahu situasi polusi udara yang begitu buruknya di Jakarta ini. Tadi walaupun sudah mandi 2 kali atau 3 kali dengan menggunakan sabun-sabun yang mengandung pelembab tadi dan lotion juga. Kemudian apa sih yang harus dilakukan dok untuk mencegah supaya kita nggak terkena penyakit-penyakit kulit begitu? Untuk penyakit yang sensitif maupun yang penyakit yang badak nih dok. Apa aja juga nggak masalah. Silakan dok. Mungkin tadi ya kalau yang misalkan kita di luar ruangan ya Mm-mm. tadi seperti pakai pelindung ya secara Mm-mm. fisik pakai jaket lah atau pakai pakaian yang lengan panjang mungkin ya Oke. kemudian pakai mungkin pelindung bisa topi atau payung kalau Iya. misalkan lagi jalan kemudian masker tuh pastinya kemudian kalau misalkan lotion juga ya dan Mhm. juga kalau di luar ruangan jangan lupa eh, polusi dari asap rokok gitu Mm-mm. itu juga penting ya. Mungkin kita menghindari area kerumunan atau misalkan kita lagi nongkrong atau apa makan, Mm-mm. kita cari yang ruangan yang eh, free smoking gitu ya mungkin Oke. ya. Yep. Maksudnya Rokok, bebas asap dari rokok ya. rokok ya Mhm. gitu. Tapi kalau misalkan yang hari-hari ya mungkin tadi rutin pemakaian lotion, mandi sudah seperti biasa. Kemudian yang penting juga merubah kebiasaan. Mungkin maksud saya di sini kebiasaan misalkan selain eh, apa tadi seperti tidur ya pola Mhm. tidur. Oh, Kadang kan kita oke. mungkin kerja lembur atau apa kita pulang istirahat itu tidur itu cukup penting ya bagi Mhm. kita nggak cuma kulit aja sih dia juga penting untuk organ-organ lainnya cukup tidur seperti itu. Kemudian dari Mhm. diet makanan juga perlu kita mungkin lebih mengkonsumsi yang banyak antioksidan supaya untuk melawan tadi stres oksidatif ya yang terjadi Mhm. kerusakan sel seperti itu kita perlu antioksidan Yep. misalkan dibanyakin sayur dan buah seperti Mhm. itu Mhm. atau kalau kalau mungkin juga bisa ditambahkan suplemen suplemen seperti vitamin-vitamin yang bisa mengandung antioksidan juga Yep. misalkan vitamin C, vitamin Mhm. E seperti itu dan Oke. juga mungkin kalau misalkan dalam ruangan bisa kalau punya misalkan pembersih udara atau air purifier itu juga boleh seperti itu.
Oke, baik ya. Wow, itu sudah banyak sih. Memang selain apa yang kita, pakai di luar gitu, Dok, tentu kita mencegah juga memperbaiki pola hidup juga, pola makan, istirahat kita gitu ya, Dok, ya. Nggak perlu stres juga karena kalau, Iya, ada sesuatu pasti itu mempengaruhi juga ya imunitas tubuh kita ya, Dok, ya. iya Yang betul. tadinya imunitas kita kuat, nggak kenapa-napa gitu, ada polusi udara, ini kok tiba-tiba kok gatal-gatal. Bisa juga karena itu ya, pola makan kita ya pola hidup kita yang kurang baik. Terima kasih banyak Dokter Iya. Dwi yang sudah di-share pagi hari ini ya. Sehat selalu Dokter Dwi, salam buat teman-teman semua di Rumah Sakit Ukrida.